Kemudian yang kedua, akibat orang-orang yang menunda ibadah solat itu atau orang yang lalai dalam ibadah solat itu termasuk perbuatan dosa. Ini termasuk perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah surat Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang suatu generasi di belakangku, generasi yang lemah, kata firman Allah, ya. Bagaimana generasi yang lemah itu? Adaa'us shalah, yang menganggap enteng ibadah salat, meremehkan, melalaikan ibadah salat. Nah, jadi salat perintah sudah datang, panggilan Allah sudah masuk, nah, tidak dalam keadaan kondisi-kondisi tertentu, ada halangan-halangan secara syar'i yang dibenarkan, ya sengaja menunda-nunda, maka itu termasuk perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, akibatnya berbahagia. Akibat orang yang menunda ibadah salat itu adalah ia termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang merugi nanti. Jadi di yaumil akhir ada dua kelompok. Yang pertama orang yang beruntung, yang kedua orang yang merugi. Jadi orang yang lalai menunda-nunda ini termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Dasarnya firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Khasirun. Jadi orang yang melalaikan ini nanti kelompoknya adalah orang-orang yang merugi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari hendaknya ibadah sholat ini menjadi prioritas perhatian utama kita. Kenapa? Karena betapapun luar biasanya ibadah kita, sehebat apapun amal ibadah kita yang lain, nanti yang akan ditanya oleh Allah di yaumil akhir adalah solat, Pak. Ibu, solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati solat. Amal yang mula-mula nanti dihisab di hari kiamat itu adalah solat. Fa in saluhat salahu sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat fasadu sairu amali. Kalau salatnya itu rusak, jeleklah seluruh amal perbuatannya. Nah, jadi ibadah kita nanti di yaumil akhir ditentukan oleh ibadah salat itu. Oleh karena itu maka hendaknya menjadi perhatian utama kita ibadah sholat itu. Dan bahkan para ulama mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan ibadah sholat ini. Ya. Tidak ada ibadah yang bisa menggantikan ibadah sholat ini. Satu-satunya yang bisa menggantikan ibadah salat itu adalah qada. Jadi walaupun banyak petiwa Pak, baik Pak awak ratusan juta bahkan 1 miliar, tidak bisa menggantikan ibadah salat itu. Kata para ulama, yang bisa menggantikan itu hanya qada. Apa itu qada? Diganti salat Pak. Karena itu para ulama berbahagia mayoritas mengatakan
Qada itu wajib, Pak. Ya, Bu. Imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib diqada solat awak nan tinggal-tinggal tu, Bu. Ambo waktu kita apa perbagia pernah mencalik Pak Uwo ambo solat, dah solat zuhur sampai rakaat, sudah tu solat lah sampai rakaat, sekali dua kali ambo calik baik itu tadi. Atau itu timbul pertanyaan. Biasanya kalau sudah solat wajib tu sunat tu dua, itu yang sepengetahuan saya. Pak Uwo, tidak salah salat Pak Uwo. Sudah sampai rakaat lah. Apa kata Pak Uwo? Yuang. Kalau awak di kampung berbuyung-buyung sebab. Yuang. Pak Uwo dulu-dulunya banyak tinggal sembahyang. Pak Uwo baru sadar. Sadar ku baru kudian-kudian ku baru. Jadi nan ampe sesudah solat wajib tadi itu qada namanya. Berganti salat Pak Uwo. Banyak tinggal dulu. Waktu muda-muda lah beranak 3 tinggal je dak Pak Uwo. Kau itu Pak Uwo. Yo berganti, dia tak boleh kalau awak tinggal sembahyang berganti Pak Uwo. Yo. Itu ketik-ketik tu Pak. Sudah tu baca pendapat para mazhab berbagai, mayoritas iyo kecil. Hanya sedikit Ibnu Hazm, Az-Zahiri, Az-Zuhri yang mengatakan seperti itu tidak. Cukup tobat saja, habis. Jadi kalau tobat habis.